Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, bangsa Indonesia dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tahun 2019 ini bertepatan dengan tahun politik, di mana kita bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang akan membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, janganlah kita saling menghina, janganlah kita saling mencaci, janganlah kita saling membuli. Yang mana jadikanlah pesta demokrasi ini merupakan suatu perlombaan antara pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2. Yang mana kedua calon ini yang akan berlomba memaparkan visi misi ke depan untuk bangsa Indonesia, memaparkan program-program kerja ke depan yang tujuannya ingin memajukan bangsa Indonesia. Maka marilah kita ikuti pesta demokrasi ini dengan tertib, dengan semangat berlomba-lomba menentukan pilihan yang terbaik menurut hati nurani kita. Marilah kita sama-sama, sesama muslimin muslimat, saling menyayangi, saling mengasihi, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, oleh Abdullah bin Umar, yang sudah masyhur, sering kita dengar, bahwa kita dianjurkan untuk saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi sesama kaum muslimin wal muslimat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahmanu, maka mereka akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian makhluk yang ada di muka bumi ini, maka niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada sebuah kisah yang mana pada suatu hari Abdullah bin Umar sedang berjalan di tengah kota Madinah. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat seorang anak kecil yang sedang membawa seekor burung pipit, burung kecil. Kemudian dia mainkan burung itu, seakan-akan burung itu tersiksa, dimainkan oleh tangannya, dilempar, dan dilempar. Sehingga Abdullah bin Umar merasa kasihan terhadap burung yang dimainkan oleh anak kecil itu. Namun pada akhirnya Abdullah bin Umar bertekad ingin membeli seekor burung tersebut kepada anak kecil tadi. Kemudian dibelilah burung kecil itu, burung pipit itu oleh Abdullah bin Umar. Setelah burung pipit itu dibeli oleh Abdullah bin Umar, kemudian dilepaskanlah oleh Abdullah bin Umar. Maka bebaslah burung tersebut dari cengkraman anak kecil tersebut. Hadirin
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah ini, pada suatu ketika mayoritas para ulama bermimpi ketika Abdullah bin Umar telah meninggal dunia. Kemudian mayoritas para ulama bermimpi bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian mereka berkata, Fasa'aluhu an halihi. Kemudian para ulama tersebut bertanya kepada Abdullah bin Umar. Saking Abdullah bin Umar mendapatkan derajat yang tinggi, bebas dari siksaan kubur. Kemudian para ulama tersebut bertanya kepada Abdullah bin Umar, Ma fa'alallahu bika? Qala ghafarali wa tajawaz anni. Apa yang telah Allah perbuat padamu? Maka Abdullah bin Umar menjawab, Ghafarali wa tajawaz anni. Allah telah mengampuni segala dosaku dan Allah telah menghapus segala dosaku. Qala bi ayyi syai'in. Kemudian para ulama tersebut bertanya kembali kepada Abdullah bin Umar dalam mimpi itu. Bi ayyi syai'in, dengan apa yang menyebabkan engkau diampuni segala dosa-dosa engkau dan dihapus segala dosa-dosa engkau? Apakah bijudika, dengan kedermawanan engkau, atau biadlika, atau dengan sebab keadilan engkau, au bizuhdika, atau dengan sebab engkau juhud, sungguh-sungguh terhadap kebaikan? Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar, Qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turabi wa taraktumuni wahidan pada khala alayya malakani muhibani tara aqli warta'addas mafasili. Ketika engkau memendam aku dalam suatu liang lahat, mengubur aku dalam suatu liang lahat, kemudian engkau tutup aku dengan tanah, dan kemudian kalian tinggalkan aku dalam keadaan sendiri, maka ketika itu datanglah kepadaku dua orang malaikat yang sangat garang dan sangat menyeramkan, sehingga toro akli, kemudian akalku tidak karuan, warta'addat mafasili, dan tubuhku bergetar, min haibatihima, saking ganasnya, saking garangnya dua orang malaikat tersebut. Wa akhadhani wa ajlasani, kemudian kedua malaikat itu memegangku dan mendudukkan aku. Wa arada ayyas alani, kemudian dua malaikat itu ingin bertanya kepadaku. Fasami'tu nidaan minal hadis, kemudian aku mendengar suara tanpa rupa yang berkata, Utruka abdi wala takhawwafahu fa inni rahimtuhu. Utruka, tinggalkanlah wahai dua malaikat, abdi, hambaku ini, wala takhawwafahu, dan janganlah engkau menakut-nakuti dia. Fa inni rahimtuhu, maka sesungguhnya aku menyayangi hambaku itu. Wa tajawaz anhu, dan aku telah mengampuni segala dosa-dosanya itu. Li'annahu rahima usburon,
Karena sesungguhnya hambaku itu, dia menyayangi sayang terhadap seekor burung kecil, burung pipit, fid dunya, ketika dia masih hidup di alam dunia. Farahimtuhu fil uqbah, maka oleh karena itu saya pun menyayangi hambaku itu. Maka kesimpulannya sesuai dengan hadis yang telah saya sampaikan tadi, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin disayangi oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, maka kita juga harus saling sayang menyayangi terhadap makhluk yang ada di bumi. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, janganlah kita terpancing emosi karena kita beda pilihan, karena kita beda golongan, karena kita beda pendapat. Maka salinglah kita hargai pendapat orang lain yang berbeda. Salinglah kita menghargai perbedaan pilihan orang lain. Karena ketika kita saling menyayangi, maka kita akan disayangi oleh Allah beserta makhluk-makhluk yang ada di langit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.